Halo semua, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Duma yang dirilis pada tahun 2005. Film diawali dengan sebuah hutan berada di Afrika Selatan. Di sana nampak kehidupan para hewan liar. Hingga datanglah seekor singa mengincar mangsanya. Demi melindungi anak-anaknya, cita itu pun berlari hingga akhirnya diterkam oleh singa tersebut. Anak cita yang tidak memiliki induk itu pun berjalan tanpa arah tujuan. Di tengah malam yang gelap, anak cita itu pun sampai di jalan raya hingga hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Setelah berhasil menghindar dari cita itu, keluarlah pengemudi itu yang bernama Peter dan anaknya yang bernama Zen. Mereka lalu menghampiri anak cita itu dan mengamankannya agar terhindar dari kendaraan lain. Zen yang menyukainya lalu ingin merawatnya. Mereka berdua lalu membawa anak cita itu dan berhenti di sebuah kafe untuk memberinya minum. Peter yang melihat anaknya sangat menyukai cita itu awalnya menjadi ragu untuk melarangnya membawa anak cita tersebut. Namun pada akhirnya Peter mengizinkan Zen membawa pulang anak cita itu untuk sementara waktu. Keesokan harinya mereka pun tiba di rumah. Mereka pun lalu memberi sedikit kejutan pada ibu Zen dengan kedatangan peliharaan baru. Namun ternyata ibu Zen malah ikut senang saat melihat anak cita tersebut dan menyambutnya dengan hangat. Bahkan anak cita itu pun tidur di tempat tidur yang sama dengan Zen. Ia juga dengan sabar merawat anak cita tersebut. Bahkan anak cita itu pun diberi nama Duma olehnya. Hari demi hari pun berlalu. Hubungan keluarga Zen dengan Duma itu pun semakin erat terjalan. Begitupun dengan Duma yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana. Selama bertahun-tahun, Duma hidup bersama keluarga Zen. Ia pun diajari banyak hal oleh Peter dan Zen. Sebagai hewan dengan lari tercepat, mereka mengajari Duma untuk berlatih kemampuan alaminya dengan cara menyuruh Duma mengejar mereka di atas sepeda motor. Singkat cerita, Zen dan Duma pun asik bermain pada saat Peter sedang bekerja. Namun tiba-tiba Peter malah jatuh pingsan karena sakit. Untungnya beberapa waktu lamanya Zen dan ibunya lah yang merawat peternakan. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya Duma tumbuh dewasa dan mereka pun berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Karena saat ini ayah Zen sudah sembuh dan bisa menemani Zen lagi untuk mengajari Duma. Dikarenakan Duma sudah semakin besar, Peter lalu memutuskan untuk mengembalikan Duma ke habitat aslinya. Namun keputusan itu tidak bisa diterima oleh Zen. Bahkan ia pun merasa jika Duma juga tidak ingin tinggal di habitat aslinya. Akan tetapi Peter yang tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari kembali menasehati Zen. Meskipun Zen terus bersikeras ingin membiarkan Duma tinggal di rumah. Namun dengan tegas Peter berkata akan mengembalikan Duma di kumpulan cita yang lain. Namun sayangnya rencana itu harus tertunda karena Peter kembali jatuh sakit. Hingga suatu malam, Zen yang sedang tertidur harus terbangun karena ayahnya harus dibawa ke rumah sakit. Kesedihan Zen semakin mendalam setelah ayahnya meninggal. Kepergian Zen membuat kehidupan Zen berubah. Ia pun terus terlihat murung karena belum bisa menerima semua kenyataan tersebut. Terlebih lagi saat ibunya berkata jika mereka harus pindah ke rumah saudaranya karena masalah ekonomi yang membuat mereka harus menyewakan peternakan. Mendengar hal itu, Zen lalu menanyakan bagaimana dengan Duma. Apakah Duma akan ikut? Ibunya lalu menjawab jika Duma akan mendapatkan rumah baru di tempat perlindungan alam. Dan hal itu merupakan keputusan terbaik untuk mereka semua. Zen yang tidak terima lalu menceburkan diri ke dalam kolam renang. Seolah tidak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Dad wants it. It's the only thing we can do. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke tempat saudara Zen. Zen yang sangat kecewa dengan semua yang terjadi hanya berdiam diri dan tidak ingin mendengarkan perkataan ibunya. Singkat cerita mereka pun tinggal di rumah saudaranya yakni Bibi Gwen. Zen yang masih bersiap untuk pergi ke sekolah tanpa sengaja mendengar percakapan ibunya jika orang cagar alam akan datang 2 hari lagi untuk menjemput Duma. Setelah itu Zen diantar oleh ibunya ke sekolah. Ia pun mulai mengikuti pelajaran olahraga di sekolah.
Namun yang ada beberapa murid yang terlihat tidak menyukai Zen. Sementara ibu Zen nampak akan pergi ke suatu tempat dan meninggalkan Duma bersama bibi Gwen. Awalnya semua berjalan seperti biasa, hingga akhirnya Duma naik ke atas meja dan membuat bibi Gwen takut. Ia pun lalu meninggalkan rumah tanpa menutup pintunya kembali. Hal itu membuat Duma pergi dan mengikuti ibu Zen. Zen yang sedang bosan di kelas nampak terkejut saat melihat Duma ada di samping kelasnya. Setelah itu terdengar suara teriakan dari atas kelas, dan tak lama kemudian alarm peringatan sekolah pun berbunyi, hingga membuat semua murid berhamburan keluar dari gedung sekolah. Zen yang mengetahui semua itu karena Duma lalu pergi mencarinya. Saat sedang mencari Duma, ia malah bertemu dengan anak-anak nakal yang sudah mengambil uang miliknya. Untungnya saat Zen sedang dirundung, Duma muncul hingga membuat mereka lari ketakutan. Singkat cerita, Zen dan Duma pun kabur dari sekolah itu menghindari petugas yang sedang mengejar Duma. Mereka pun lalu bersembunyi hingga situasi menjadi aman. Zen yang tidak mau melihat Duma masuk ke penangkaran hewan, akhirnya berencana untuk mengembalikan Duma ke tempat asalnya. Sebelum pergi, nampak Zen dan Duma berpamitan pada Peter. Kemudian mereka pun pergi menggunakan motor yang biasa dipakai oleh Peter. Zen yang pergi secara diam-diam pun membuat ibunya terkejut saat melihat surat dari anaknya yang ingin pergi mengembalikan Duma ke tempat asalnya. Kembali pada Zen, ia pun lalu melihat petanya untuk mencari jalan arah selanjutnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba motornya kehabisan bensin dan tidak bisa berjalan lagi. Di tengah teriknya padang gurun, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk minum. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan cara mendorong motor menyelusuri perjalanan yang sangat panjang. Setelah berjalan cukup lama, Zen dan Duma pun beristirahat di dekat bangkai pesawat. Karena bekal minum mereka sudah habis, Zen memutuskan untuk tidur, sedangkan Duma mengawasi keadaan sekitar. Keesokan paginya tiba-tiba datang seorang pria mendekati motor mereka. Saat akan menghidupkan motor itu, Zen pun terbangun. Zen lalu menghampiri pria tersebut dan mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan minum dari pria tersebut. Singkat cerita, pria yang bernama Rip Kuna itu pun menyetujuinya dan memberikannya dengan terpaksa karena takut diserang oleh Duma. Ia yang ingin menumpang masih tidak bisa menyalakan motor tersebut, dan akhirnya Zen memberitahu jika motor itu kehabisan bahan bakar. Setelah itu mereka pun beristirahat bersama sambil mengobrol tentang banyak hal. Di sana Zen pun bertukar pikiran tentang bagaimana caranya mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Sementara di tempat lain, ibu Zen sedang membuat beberapa selembaran tentang anaknya yang hilang. Di sana nampak ibu Zen sangat khawatir karena Zen sedang pergi ke tempat para hewan buas berada. Hingga pada malam harinya mereka mencari banyak kayu yang terdapat di tempat itu. Mereka pun lalu membuat perahu layar dengan menggunakan motor milik Zen. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rip. Setelah itu mereka pun berhenti untuk mencari sumber air. Rip lalu menggali sebuah lubang hingga akhirnya berhasil menemukan sumber air untuk mereka minum. Dan setelah itu mereka pun mau mencari makanan. Zen lalu menyuruh Duma untuk berburu burung unta yang ada di hadapan mereka. Namun yang ada, Duma berhasil mendapatkan beberapa telur. Melihat hal tersebut, Rip kemudian memberikan saran pada Zen untuk menggunakan Duma sebagai lahan bisnis, karena Rip merasa jika Duma tidak akan bisa hidup di alam liar. Mendengar hal itu, Zen pun langsung menolak dengan tegas dan berkata jika ia tidak akan pernah menjual temannya sendiri. Rip yang tahu jika tujuan Zen adalah tempat berbahaya,
ia pun lalu memberikan penawaran kalau ia akan mengantar Zen. Tapi setelah urusannya selesai, Zen harus mengantarnya ke arah tujuan menuju selatan. Keesokan paginya mereka pun mulai perjalanan. Namun sepanjang perjalanan Zen merasa ada kejanggalan dengan arah tujuan mereka. Namun ia masih terus mengikuti arahan yang diberikan oleh Rip. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat di mana terdapat ribuan tulang manusia. Setelah berjalan-jalan di tempat itu, Rip lalu menemukan sebuah senjata kuno dan langsung mengambilnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah helikopter mendekati mereka. Rip yang berpikir jika di dalamnya ada orang jahat yang sewaktu-waktu akan menembaki mereka, lalu menyuruh Zen untuk bersembunyi. Tapi ternyata yang ada di helikopter itu adalah ibu Zen yang sedang berusaha mencari anaknya di tengah gurun yang sangat luas. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan beristirahat untuk sekian kali. Di tengah istirahat mereka, Rip terus mengasah senjata yang waktu itu ia temukan. Di sana ia pun bercerita tentang asal-muasal tanda hitam yang ada di wajah Duma dan ambisinya untuk menjadi orang kaya sampai meninggalkan seluruh keluarganya. Sepanjang perjalanan, Zen selalu merasa ada yang tidak beres. Hingga saat Rip sedang memasuki sebuah gua yang katanya terdapat banyak berlian, Zen memakai kesempatan itu untuk kabur. Sedangkan Rip yang ingin mengambil harta karun malah harus tertimbun pasir hingga membuatnya hampir mati. Tapi untungnya Zen datang menolongnya. Tanpa basa-basi ia pun membongkar semua niat busuk Rip yang sudah menipu Zen hanya untuk mendapatkan uang. You want me to go your way so you can turn us in? Come back. You can't leave me like this. Setelah itu Zen dan Duma pun pergi sendiri menuju barat dengan membawa senjata api milik Rip untuk berjaga-jaga. Mereka terus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah perjalanan panjang yang mereka lalui, mereka pun lalu beristirahat di pinggir tebing. Zen lalu membuat rakit untuk dapat menyelusuri sungai. Sementara Duma yang sedang berjaga-jaga terus mengamati para buaya yang memangsa hewan lain di sana. Awalnya Duma enggan untuk naik ke atas rakit tersebut. Namun karena Zen terus memaksa, Duma pun akhirnya ikut naik bersama Zen. Di saat Zen sedang beristirahat, Duma yang tahu sungai itu tidak aman terus berwaspada. Hingga tak lama kemudian air sungai menjadi deras. Mereka pun lalu berusaha agar tidak terjatuh. Namun sayangnya mereka harus terjatuh dan dikejar oleh para buaya itu. Untungnya Zen memiliki senjata yang dibuat oleh Rip, hingga mereka pun bisa menepi dengan selamat. Sementara di sisi lain terlihat ibu Zen yang sedang mencari keberadaan anaknya. Kembali pada Zen, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka harus dihampiri oleh hewan liar di sana. Hal itu membuat Duma berlari untuk melindungi Zen. Namun hal itu malah justru membuat mereka harus terpisah. Saat hari sudah gelap, Duma yang terpisah dengan Zen harus terjebak di perangkap manusia. Berbekal senjata milik Rip, Zen lalu berkeliling untuk mencari Duma. Hingga tiba-tiba seekor babi hutan yang membuatnya jadi kaget dan berlari. Sayangnya ia harus tersandung dan tidak sadarkan diri. Saat Zen terbangun dari pingsannya, ia pun melihat Duma dan api unggun. Di sana ia juga melihat Rip yang ternyata sudah menolongnya. Ternyata waktu itu Rip yang menyesal dengan perbuatannya kembali pergi menyusul mereka dan berhasil menyelamatkan mereka dari bahaya. Singkat cerita, Duma pun melakukan pemburuan lagi. Duma pun mulai mengejar hewan itu, namun lagi-lagi Duma gagal melakukannya. Saat malam tiba, Zen dan Rip melihat sebuah pesta yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang. Hal itu pun dimanfaatkan oleh mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun menyusun rencana, di mana Zen datang dengan pura-pura kesakitan sambil menyembunyikan seekor ular di balik bajunya. It bit me. Ow.
Saat semua orang sedang berlari ketakutan, mereka pun menjara semua makanan yang ada di tempat itu. Setelah mengambil makanan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena sudah menolong hidupnya, Zen lalu memberikan sisa uang miliknya untuk Rip. Awalnya Rip sempat menolak karena sekarang ia benar-benar tulus menolong. Tapi karena Zen terus memaksa, akhirnya ia pun menerimanya. Singkat cerita, setelah menyelusuri sungai, mereka pun sampai di pegunungan Erongo, yakni perbatasan Botswana dan Namibia pun sudah terlihat. Namun begitu mereka sampai di sana, tiba-tiba Zen diserang oleh segerombolan lalat CC. Demi melindungi Zen dari gigitan mematikan lalat CC, Rip menutupi tubuh Zen dengan jaketnya dan mengorbankan dirinya dengan meringkuk di atas tubuh Zen. Alhasil ia pun digigit oleh ratusan lalat tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Zen dan Rip pun masih melanjutkan perjalanan. Meskipun tubuh Rip sudah mulai membengkak akibat gigitan lalat tadi, tapi ia masih tetap berusaha untuk mengantar Zen hingga ke tepi bukit. Akan tetapi Rip yang melihat sekumpulan singa lalu menyuruh Zen untuk membuat api. Namun karena cuaca tidak bersahabat, Zen pun mengalami kesulitan untuk membuat api. Walaupun tubuh Rip sudah mulai mati rasa, namun dengan berbagai cara akhirnya api pun mulai menyala dan kawanan singa itu pun tidak berani mendekat. Melihat keadaan Rip yang sudah semakin parah, Zen lalu pergi dengan membawa senjata yang mereka punya untuk mencari pertolongan. Sebelum pergi, ia mengikat Duma agar tidak meninggalkan Rip. Namun sayangnya ikatan itu terlepas. Setelah itu Duma pun pergi untuk mengalihkan perhatian singa-singa tersebut agar dapat menjauh dari Rip dan Zen. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Zen berhasil menemukan pemukiman daerah setempat. Dengan bahasa yang ia tahu, ia pun berusaha untuk berkomunikasi dan meminta pertolongan pada mereka. Di sisi lain, Duma yang sedang duduk terdiam tiba-tiba mendengar suara kawannya yang lain. Tentu hal itu membuatnya sangat senang karena bisa bertemu dengan cita yang lainnya. Ia pun lalu berlari untuk bersama kawanannya. Sementara Rip yang sudah semakin sekarat dibawa oleh penduduk ke pemukiman setempat untuk menyembuhkan Rip, tapi di sana pun langsung meracik obat dan membaurkannya ke wajah Rip. Setelah beberapa hari, mereka pun lalu membuka ramuan tersebut dan terkejut saat melihat wajah Rip. Ternyata mereka semua adalah keluarga Rip yang sudah ia tinggalkan selama ini. Mengetahui Rip masih hidup, mereka pun merasa senang, terutama istri dan anak-anaknya. Sementara Rip sangat merasa bersalah karena lebih mementingkan uang daripada keluarganya sendiri. Hal itu membuat Rip tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Ia pun lalu meminta maaf pada istri dan kedua anaknya. Saat keadaan Rip sudah semakin membaik, Zen lalu mencari Duma. Zen memanggil nama Duma berkali-kali, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Duma. Hingga tak lama kemudian ia pun melihat dua cita yang sedang kejar-kejaran dan bermain bersama. Ternyata salah satu dari cita itu adalah Duma. Sekarang Duma sudah benar-benar menyatu dengan alam liar. Ia sudah berkumpul lagi dengan kawanannya dan sudah bisa berburu layaknya binatang buas pada umumnya. Zen lalu menunggu Duma selesai dengan makanannya sambil mengingat hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya dulu. Dengan berat hati, Zen lalu mengikhlaskan Duma untuk kembali ke habitatnya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya ia benar-benar pergi, meninggalkan Duma yang sekarang sudah kembali bersama dengan kawanannya. Setelah itu Rip kembali menjemput Zen dan membiarkannya pulang dengan motornya. Zen lalu kembali ke pelukan ibunya yang sudah sangat mengkhawatirkannya. Dan akhirnya ia pun pulang kembali bersama dengan ibunya. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.